Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, ya Allah, hari ini kita bisa menyapa kembali mitra semua yang ada dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Rumah Curhat. Hari ini, Kamis 24 November bersama saya, Fenty Aini, akan menemani mitra insya Allah 1 jam kurang lebih ke depan. Pagi ini kita akan ngebahas materi yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Dan materi ini menjadi gerbang kita ya untuk menuju kesempurnaan iman. Dengan tema Ma'rifatullah Gerbang Kesempurnaan Iman bersama Ustazah kita, Ustazah Dr. Hajah Ida Sajidah Diyahuddin LC MSI. Yuk, bareng-bareng mitra kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Gimana Bu Fenty? Alhamdulillah sehat. Kangen ih. Sepertinya lama ya kita nggak jumpa. Sepertinya sudah gimana gitu ya, Masya Allah. Saking sibuknya Bu Fenty, luar biasa dengan sahabat-sahabat di sini semua. Betul, alhamdulillah. Amin ya Allah. Walaupun banyak yang kebagian flu ya. Betul. Mohon doanya selalu Sama-sama. Ustazah kami Sama-sama. bisa tetap menjalankan amanah yang Allah kasih ya, kewajiban ini. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Monggo Ustazah. Waktu kita jalan terus dan materi ini mitra semua sudah kangen. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Tentunya yang sama-sama saya hormati, saya sayangi seluruh mitra JIC dimanapun berada seluruhnya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 29 Rabiul Akhir. Iya. 1444 Hijriah, artinya besok kita akan masuk di bulan yang baru. Mudah-mudahan Allah perjalankan bulan yang baru atau Jumadil Awal itu dengan berbagai kebaikan, dengan penuh keselamatan, dengan pengokohan Islam dan iman, dan tentunya kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya Allah. Allahumma alaina bis salamah wal iman wal Islam. Amin. Bil yumni Rabbi wa Rabbukallah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya ketika Allah. besok sudah masuk tanggal 1 bulan Jumadil Awal. Iya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membuka kembali hati kita, pikiran kita untuk menjernihkan bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka kalau kita melihat frase dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka Tak sayang. Iya, tak betul. sayang maka tak cinta. Maka inilah yang paling penting bagi kita, bagaimana kita bisa menanamkan ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagaimana kita bisa mengenalkan atau mengenal tentang Allah, tentang Allah yang merupakan satu-satunya zat pencipta alam semesta. Iya. Satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Iya. Satu-satunya zat yang patut disembah oleh kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini di pagi yang penuh berkah, tentunya di akhir di bulan Rabiul Akhir ini, kita sama-sama untuk mencari cara bagaimana supaya kita ini lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, tadi Bu Fenty bilang bahwasanya ma'rifatullah merupakan gerbang dari kesempurnaan iman. Memang ma'rifatullah atau mengenal Allah itu adalah ilmu yang sangat tinggi dalam agama Islam. Iya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika kita mengenal Allah, ketika kita sudah ma'rifatullah, maka ibadah kita akan sempurna. Maka ibadah yang kita kerjakan akan lebih sempurna. Iya, jadi katakan oleh Syekh As-Sa'adi dalam kitab tafsirnya, ketika kita sudah mengenal Allah lebih dekat, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan akan lebih sempurna. Kenapa? Karena ibadahnya diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang kita kerjakan diiringi dengan hal-hal yang membuat kita tambah sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah letak kenapa ketika kita sudah ma'rifatullah akan memunculkan kesempurnaan ibadah yang kita lakukan dalam setiap harinya. Kemudian yang kedua,
Ma'rifatullah itu akan menjadikan kita mengetahui perjalanan hidup kita selanjutnya. Karena kan kita hidup ini nggak di dunia saja. Betul. Nanti kita akan beralih kepada alam barzakh, kemudian alam kebangkitan, kemudian alam mahsyar, kemudian alam hisab, yaumul mizan dan sebagainya. Maka inilah yang perlu bagi kita, bagaimana kita bisa mengetahui untuk perjalanan kita hidup selanjutnya dengan cara apa? Dengan cara ma'rifatullah. Nah, penting banget untuk kita lebih dalam mengkaji ma'rifatullah itu sendiri, Ustazah. Ya, jelas. Apa itu maknanya gitu? Ya, artinya tadi saya katakan bahwasanya ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan ilmu yang harus kita cari. Dengan ilmu yang memang dimantapkan oleh kita, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, ilmu kalamnya. Ini semuanya adalah termasuk dalam ma'rifatullah. Maka dengan ma'rifatullah tadi, kenapa kita harus ma'rifatullah? Kenapa kita harus mengenal Allah? Tadi sudah saya katakan alasan yang pertama, agar ibadah yang kita kerjakan lebih sempurna di mata Allah. Iya. Kenapa? Karena dengan ma'rifatullah tentu akan timbul rasa cinta. Dengan timbul rasa cinta maka akan khusyuk, akan lahir khusyuk kita ketika kita ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan alasannya kenapa kita harus ma'rifatullah. Karena yang kedua tadi, kita ini hidup tidak hanya di sini saja. Ada perjalanan kita berikutnya. akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Iya. Bahkan seorang sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau menangis. Beliau menangis. Maka anaknya yang melihat, ada juga riwayat mengatakan sahabat yang melihat, bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu itu kan membersami Rasulullah selama 3 tahun. Dan kamu itu mengambil hadis Rasulullah sebanyak 5.374 hadis. Dan tentunya kamu adalah sahabat yang dijaminkan Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika kamu menghadapi sakaratul maut nangisnya begitu dahsyat?" Maka saat itu Abu Hurairah menjawab bahwasanya saat ini aku akan menghadapi tulus safar. Tulus safar. Perjalanan yang sangat panjang. Tulus safar atau bu'dus safar, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh. Tapi kata Abu Hurairah, wa qillatuz zat, aku ini punya bekal yang sangat sedikit. Lihat, sahabat Rasulullah tawadhu'nya luar biasa. Padahal dijamin masuk surga. Padahal hadis hafal 5.374 hadis dari Rasulullah. Membersamai Rasulullah dalam keadaan perut yang lapar, tapi masih bisa menghafal hadis dari Rasulullah SAW, tapi masih merasa kurang bekal yang dia punya. Betul. Kenapa? Karena dia akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh. Maka saat itulah dia menangis dan dia mengatakan, saya tidak tahu akan ada di mana saya, di surgakah atau nerakakah. Ini yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Artinya buat pelajaran kita mungkin ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara ma'rifatullah. Dengan cara terus kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai keturunan, kan Islamnya itu Islam keturunan. Pastinya orang tua kita juga sudah mengajar kita dengan pola mereka untuk mengenal Allah, dan itu berarti belum cukup. Apalagi kalau kita merasa cukup dengan KTP yang agama Islamnya gitu makanya, ya. Ma'rifatullahnya Masya Allah jauh sekali ya Ustazah. Kita untuk terus belajar betul. Tanpa batas gitu. Tanpa batas. Batasan apa? Batasan waktu, batasan tempat, batasan level gitu ya. Kita tidak puas dengan batasan yang ijazah yang kita dapat. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tidak puas. Kenapa? Karena semua itu adalah gelar-gelar yang kita dapat dari manusia. Betul, begitu betul, kan? betul. Sedangkan gelar yang Allah akan beri kepada kita adalah gelar yang bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya cara pondasi yang utama adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Adakah tahapannya Ustazah? Iya, pasti tentunya nanti ada cara ketika kita ingin mencapai ma'rifatullah tersebut. Maka yang ketiga alasannya, kenapa kita harus mengenal Allah lebih dekat lagi? Karena kita ini harus mengetahui tujuan hidup kita ini diciptakan Allah itu untuk apa? Begitu kan? Iya. Untuk apa Allah ciptakan? Maka ketika Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin semua juga hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin, manusia itu hanya untuk beribadah. Makanya sempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Baik memang ibadah itu semata-mata karena Allah atau ibadah-ibadah itu yang bukan ghairu mahdhah. Ya, artinya ketika kita sudah mengetahui tujuan hidup kita diciptakan Allah untuk apa, maka saat itu kita akan punya semangat untuk mengenal Allah lebih dekat. Kenapa? Karena yang menciptakan kita siapa? Betul. Allah. Maka tentunya kita harus mengenal Allah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi, agar tidak terseret ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan atau yang mungkin Allah tidak redha kepada kita. Maka kalau kita lihat banyak tujuan-tujuan hidup yang ada dalam Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu mungkin para pemirsa, para sahabat semuanya juga sering membaca doa ini ya. Bahkan di setiap saat, di setiap waktu, bahkan setiap habis sholat pun ketika ingin menyelesaikan dengan segera gitu ya, doanya mungkin yang diambil doa yang sangat pendek ini, yang sangat singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun ketika kita mungkin tawaf, kemudian kita lupa atau mungkin ketinggalan catatannya, atau mungkin takut nanti terinjak dengan orang-orang yang sekitarnya gitu ya. Maka kita cukup mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang singkat, padat, jelas, dan berisi. Doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Lebih dikenal istilahnya doa sapu jagat. Iya, anak betul, kecil Ustazah. juga hafal gitu Iya, ya. betul, Ustazah. Apa sih intinya? Kita minta bahagia dunia, betul, minta bahagia akhirat, dan ketika wafat Allah masukkan kita surganya Allah. Jauh dari api neraka. Itu kan yang kita inginkan. Betul sekali. Maka dari semua tujuan, dari semua tadi yang dikatakan dalam Al-Quran, itu kan semuanya itu termaktub dalam Al-Quran. Iya. Al-Quran yang kita tahu adalah kalamullah. Iya. Kalamnya Allah. Perkataannya Allah. Iya. Al-munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bitariqi malaki Jibril. Dengan cara melalui malaikat Jibril. Nah, berarti Al-Quran yang kita tahu tadi tentang ayat-ayatnya, tentang tujuan hidup kita, tentang kenapa Allah ciptakan kita di dunia ini, itu kan sumbernya dari Al-Quran. Kalau kita nggak paham Al-Quran, maka kita nggak paham tentang pedoman-pedoman yang Allah bimbingkan kepada kita. Gimana kita mau kenal Allah kalau kita nggak paham tentang Al-Quran? Iya, betul sekali Ustazah. Makanya yang utama tadi bukan nanya gimana caranya. Ya belajar Al-Quran. Ya belajar Al-Quran. Ya dibaca Al-Qurannya. Ya ditilawahkan Al-Qur'annya. Iya, betul. Ya diamalkan Al-Qur'annya. Itu udah pasti harus. Itu kan cara kita. Iya, betul. Cara kita untuk mengenal lebih Allah itu lebih dekat kepada kita. Untuk mengenal Allah lebih akrab dengan kita. Betul. Kenapa? Betul. Coba kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah deh, contoh. Al-Fatihah ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dari awal surat atau ayat pertama. Itu Allah sudah mengenalkan dirinya. Iya. Baca dengan menyebut nama Allah. Siapa sih Allah? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan kita. Betul. Siapa sih Allah? Allah itu yang kasihnya merata. Betul. Amah. Untuk semuanya. Semuanya. Nggak pandang bulu. Mereka yang kafir dikasih nikmat. Iya. Mereka betul. yang mukmin dikasih nikmat. Iya. Mereka yang maksiat Allah kasih nikmat. Iya, betul. Mereka yang khusyuk sama Allah dikasih nikmat. Betul. Mereka yang subuhnya awal waktu dikasih nikmat. Yang subuhnya kesiangan pun dikasih nikmat. Ya Allah. Nah, itu adalah ejawantah dari sifat rahmannya Allah. Artinya Allah sudah mengenalkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah di surat pertama di alam Al-Quran dengan sifat yang luar biasa. Kan sifat Allah itu banyak. Iya. Banyak ya. 99 ya yang kalau kita tahu. Hafal tuh sifat Allah tuh banyak mungkin. Sesuai dengan semua sahabat pada hafal semua ya. Iya, Masya Allah. Nas'aluka ya luar biasa. Yakin. La ilaha illa
Huwarrahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu banyak sekali, tambah 99. Betul, betul. Allah kalau mau, begitu bahasa saya ya. Betul, betul. Kalau mau, Allah kan yang punya Al-Quran. Iya. Allah kan yang maha kuasa. Iya. Allah kan Rabbul Alamin. Iya. Kalau Allah mau, Allah kan bisa saja mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan sifatnya yang perkasa. Begitu kan? Betul. Allah pengen menunjukkan tentang keperkasaannya, bisa Betul, nggak? betul, Bisa. betul. Bisa. Kepunyaannya, Misalkan, kebesarannya, misalkan Masya Allah mengatakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa misal Allah sebutkan begitu? Betul, Aziz. betul. Tapi Allah tidak mengedepankan sifat aziznya. Allah tidak mengedepankan sifat Allahu kemahaperkasaannya, Iya, betul Ustazah. kehebatannya. Iya, betul. Allah malah mengenalkan kita dengan sifat sayangnya. Iya, betul. Artinya rahmatnya Allah begitu luas buat kita. Allahu Akbar. Nah ini yang harus Ya kita. Allah. Ini baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Betul, betul sekali, betul Belum sekali ayat-ayat Ustazah. yang lain, Iya, Bu betul. Fenty. Iya, betul. Dan Ar-Rahim tersebut, kalau terjemahan tadi kan penyayang ya, Iya, kasih dan penyayang. kasih dan Nah, penyayang. Ar-Rahim itu adalah sifat sayangnya Allah yang khassah, yang khusus, yang memang Khususon. Allah peruntukkan untuk nanti orang-orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Kapan? Semoga masuk di situ ya Ustazah. Amin. Ya Allah, amin. Masuk Amin ya dalam Allah. rahimnya Allah. Betul. Ketika nanti di surga, Iya, amin ya Allah. ya bayangkan saja Rahman yang kita dapati hari ini, bisa gak kita hitung? Gak bisa kita hitung. Enggak. Gak bisa kan? Ini dari tadi ini nih sudah itu Allah kasih. Iya. Gimana Rahman ngitungnya? yang Allah, iya, Ya rahman yang Allah Allah. berikan buat kita Iya. sejak kita dilahirkan Allah ke dunia ini sampai per saat detik. ini. Iya, Yang betul. paling sakitnya berapa kali? Masya Allah. Berapa kali dalam hidup kita? Allah Akbar. Dan itu pun tidak terlalu susah, tidak terlalu payah sakit yang kita derita. Betul. Itu kalau kita hitung nggak bakal bisa kita hitung. Enggak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu pengen ngereken-reken, kalau bahasa Bukit Iya, sebegini ini rekan-rekan ya. Kalau di sini ngitung sih, di sini ngitung. Kalau kamu pengen Iya, ngereken-reken nikmat betul. yang Allah kasih, ngitung-ngitung, kata Allah, la tuhsuha. Nggak Nggak bakal bisa, dapat. Nggak bakal kamu bisa, tuhsuha. nggak bakal Betul. mungkin Iya. dihitung karena Betul. saking banyaknya rahmatnya Allah buat kita. Betul sekali. Itu Ya Allah baru di Akbar, dunia. Saudara. Sekarang pertanyaannya gimana nanti di akhirat? Rahimnya Allah. Iya. Makanya surga itu nggak bisa kita terlintas dalam hati kita, nggak bisa kita sebut dengan kata-kata, nggak bisa. Karena penggambarannya di Al-Quran tuh indah semua gitu loh. Sehingganya kita kayak ngerasain gimana dan gitu ya. Satu aja rahmatnya Allah, yang satu aja luar biasa nikmatnya. Betul. Coba Bu Fenty makan sayur asem dengan nasi anget, Iya. terus ikan asin bulu ayam, Betul. pakai sambal terasi. Cocolannya dapet, rasanya pas, itu udah Itu luar biasa. apa istilahnya mertua lewat nggak kelihatan gitu. Beda jalan ya. Beda jalan. Apalagi nanti kita makan asam di surga, ibarat. iya Allah. Ibaratnya. Betul, Asamnya Ustazah. seperti apa? Ibaratnya. Begitu. Itu baru sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Dan Allah mendahulukan, mengedepankan sifat yang Rahman Rahim. Artinya supaya kita contoh. Iya. Mbok yao, kita sebagai hamba Allah, Iya. sebagai betul, khalifatullahnya Allah, Iya, khalifahnya. supaya ngikutin jejaknya Allah, sifatnya Allah. Iya. Kedepankan sifat Rahman, kedepankan sifat Rahim. Iya. Kedepankan sifat sayang buat siapa aja. Betul Ustazah. Jangan pandang bulu. Betul. Apalagi saudara-saudara kita nih sekarang yang di Di Cianjur, Cianjur. yang luar Masya biasa. Allah. Allah kasih Cobaannya ya Allah. Kita nggak pandang bulu siapa dia. Betul, betul Pokoknya kita Ustazah. tolong. Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah sahabat-sahabat kita. Betul, saudara kita pastinya. Betul. Yang luar biasa. Yang mereka lagi ngalami kesakitan. Yang mereka lagi mengalami kepedihan hatinya. Iya, betul Yang Ustazah. mereka lagi sedih. Betul. Makanya apapun bentuknya silahkan. Iya. Ada yang bisa sebagai tim kesehatan, Iya. maju. Ada yang bisa dengan harta, Iya, silahkan. Sekarang betul. kan banyak sekali ya. Donasi di mana-mana. insya Allah. Betul, betul. Alhamdulillah. Yang
mudah-mudahan akan membuat saudara-saudara kita menjadi bangkit kembali. Iya, dan penting di sini mungkin pada saat kita pun berniat untuk berdonasi, jangan pikirkan itu nyampe apa enggak itu ya Ustazah. Kadang kan sesuatu betul. Pokoknya yang penting biar Allah yang tahu gitu ya. Kita ini semuanya sudah memberikan yang terbaik buat Ustazah. bangsa Indonesia, buat saudara-saudara kita. Iya, gitu. pastinya. Jangan kita pikirkan yang macam-macam. Ayo ikutin sifat Allah yang tadi. Nah, itu dia rahmannya Allah untuk semuanya. Siapa saja. Ayo ikutin, jangan sampai kita merasa ada sesuatu, ada berita-berita yang nggak jelas misalnya, nggak usah ditanggapi. Sekarang hadapi yang saat ini saudara kita lagi alami. Pastinya lebih banyak membutuhkan daripada yang negatifnya tadi pokoknya itu kan semua urusan semuanya masing-masing pada Allah. Yang penting kita terus berusaha untuk menolong saudara kita yang saat ini lagi susah, lagi sedih, lagi pedih, ya Allah. Nah itu lagi sifat Rahman yang wajib kita contoh. Betul Ustazah. Itu baru sifat Rahman dan Rahim. Belum dari kalimat ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa sih Allah? Dijelasin nama Allah itu. Allah itu adalah Rabbul alamin. Rob itu yang adalah yang mengatur, yang memelihara, yang ngatur alam semesta, ya Allah. Kalau kita kan Tuhan ngartiinnya ya. Yang memelihara alam semesta, ya Allah. Yang menjadikan matahari muncul pagi, ya Allah. Yang menjadikan bulan muncul malam, ya Allah. Yang matahari terbit di sebelah timur, ya Allah. Betul. Saat ini. Dan matahari terbenam di sebelah barat, ya Allah. Nah itu kita pahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita jadikan sesembahan, yang Allah memang merupakan sebuah atau zat yang luar biasa, yang maha hebatnya itu adalah Allah yang Rabbul alamin. Betul. Belum Maliki Yaumiddin. Wow. Maliki yang menguasai Yaumiddin. Hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan, pemilik sekaligus raja, raja sekaligus pemilik. Jadi nanti mana ada raja di sana, kecuali siapa? Ya Allah. Betul. Nah inilah baru ayat 3. Ayat 4 apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, balik tadi ya. Yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin keempat. Iyyaka na'budu kelima. Lagi enggak konsentrasi ya? Iya, benar. Maliki yaumiddin keempat. Yang kelima belum sarapan ya. Sama kita. Tahu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kelima. Iya, betul. Nih Allah sudah mengajarkan kita. Betul. Hambaku, kalau kamu pengen nyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau minta sama Allah. Itu Allah sudah memperkenalkan dirinya dari surat Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari mungkin ya. Tiap hari kita baca. Cuma kita renungkan ketika kita membaca, bukan hanya sekedar kita qiraah saja. Ditilawahkan, direnungkan apa yang kita baca supaya menjadi magnet untuk mengenal Allah lebih dekat. Ini menjadi sesuatu pada saat marifatullahnya itu pengen digapai, tapi nggak kenal. Bahasa kita tuh kenal aja udah kayaknya gimana gitu ya. Apalagi marifahnya itu. Makanya kalau kita pengen mengenal tadi balik lagi pada Al-Quran. Betul. Ketika kita baca, bukan hanya dibaca, tapi ditilawahkan, ditadaburi makna-maknanya. Makanya penting nggak kita terus belajar ini? Betul. Penting sekali ya pemirsa, pastinya pemirsa di rumah juga sepakat ataupun dimanapun berada yang memang secara online bisa menyaksikan kita. Nah, kita memang harus lebih mengenal Allah yang ini kajiannya tuh bertahap tapi insya Allah bisa diikutin. Bisa diulang juga nih pemirsa. Bisa diulang. Pasti. Insya Allah. Bisa diputar lagi. Bagi yang punya majlis salim juga silahkan disampaikan kembali. Betul. Kenapa? Supaya amalnya jadi jariah. Betul. Supaya mengalir terus. Pasti. Gitu ya. Amin. Jadi kalaupun saya tidak bisa mencapai ke tempat Bapak atau Ibu, bisa Bapak Ibu menyampaikan gitu ya. Betul Ustazah. Kenapa? Supaya kita saling mengingatkan. Betul. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kenapa? Saya nggak sampai jangkauannya ke sana misalnya. Nah, silahkan
disampaikan kembali. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi artinya nggak ada yang nggak ada yang diumpet-umpetin, disembunyikan gitu. Iya, memang pada akhirnya kita juga tidak ada lagi nantinya pada saat diminta pertanggungjawaban alasannya untuk berkata tidak tahu. Iya. Udah nggak ada alasan itu lagi. Jadi gitu. silahkan disampaikan. Iya, kembali, betul gitu ya. Ustazah. Jadi tadi baru surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian banyak surat-surat yang lain banyak kalau kita sekali surat yang kedua Al-Qur'annya. Al-Baqarah. Betul. Contohnya yang sering kita baca setiap saat, setiap habis sholat, setiap mau tidur gitu ya. Kemudian ketika lagi takut kita baca ya, misalkan ada muncul dunia lain, Allahu la ilaha illallah. Ayat kursi itu senjata itu Ustazah. Iya, Al-Baqarah 255 itu. Iya, betul. Itu kan isinya tentang nama-nama Allah semua. Iya, tentang bagaimana Allah itu mengenalkan dirinya gitu ya. Coba kalau kita benar-benar resapi maknanya satu persatu, itu luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya nggak ngasih PR tentang yang repot-repot deh. Yang sehari-hari kita baca deh. Betul. Apa itu? Al-Fatihah, Ayatul Kursi, itu udah luar biasa dalamnya. Ketika kita ingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran itu Ustazah, yang kalau kita pelajari dan luar biasa gitu. Semuanya ada. Luar biasa. Betul. Dan Allahu Akbar. gimana ya? Apa sih sebenarnya kebermanfaatannya ketika kita mengenal Allah lebih dekat? Apa sih manfaatnya supaya kita ini benar-benar mengenal Allah? Manfaatnya apa sih? Keutamaannya buat kita apa sih dengan kita mengenal Allah? Ya tentunya dengan kita mengenal Allah itu kita mudah berhubungan dengan Allah. Pastilah. Kalau kita lebih kenal Allah, mudah berhubungan dengan Allah. Kenapa? Kita sudah renungkan makna-makna yang tadi. Dan saat itu kita sudah mudah berhubungan dengan Allah. Contoh Bu Fenty. Bu Fenty punya ada kegiatan, kepengen ada sesuatu, kelurahan misalnya. Kemudian ketika di kelurahan ada orang yang kenal Bu Fenty, kira-kira urusan mudah apa enggak? Mudah. Iya Ibu, ada yang bisa dibantu. Nah, oke, betul sekali. Kenapa? Apalagi Karena kalau Allah kenal. ya. Iya betul. Dan orang tersebut yang di kelurahan juga kenal. Iya betul. Karena saya ngalamin gitu. Benar. Bukannya kita antri, malah ditanya dulu. Ustazah mau ngapain? Ada perlu apa? Saya bilang nggak apa-apa, saya ngantri kan sesuai nomor ya kan? Iya. Udah nggak apa-apa, dibantuin. Kenapa? Karena kita kenal. Iya betul. Jadi mudah nggak berhubungan? Benar. Mudah gitu ya. Jadi ketika kita mengenal Allah pun akan mudah kita berhubungan dengan Allah. Ini luar biasa. Jadi artinya setelah kita mudah akan timbul cinta dari kita. Iya. Maka setelah timbul cinta akan melahirkan kekhusyuan dalam sholat. Kenapa? Kita sudah mengenal Allah lebih dekat lagi. Iya betul. Dan yang kedua, kalau seandainya kita mengenal Allah itu, maka iman kita akan meningkat. Iya. Ruhnya itu beda pastinya. Iya, iman, takwa meningkat. Coba aja tadi Bu Fenty, baru misalkan kita mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, kita sudah sudah merasa kayaknya kita belum apa-apa gitu. Iya, betul. Sebagai hambanya Allah. Betul. Yang memang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, kayaknya kita rohmani itu belum apa-apa. Gitu. Iya betul. Masih ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita mungkin. Nanti kalau kasih orang habis. Ya Allah, benar-benar apalagi dengan la haula wala ya Allah. Kita tahu sadar banget ya. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Makanya ketika kita sudah mengenal Allah, malu kita sama Allah. Malu Ustazah, kalau nggak ngapa-ngapain dalam hari ini tuh kita juga merasa kurang. Iya. Dipertanyakan nanti usianya untuk apa? Nah, itulah. Makanya insya Allah kalau kita sudah ma'rifatullah, iman takwa kita akan meningkat. Setuju. Pasti. Jadi insya Allah. iman itu kan yazid bitta'ah. Nambah dengan sebab kita melakukan ketaatan. Yazid bitta'ah. Wa yanqus bil maksiyah. Iman itu akan berkurang kalau kita banyak maksiat. Allah. Kenapa? Kalau kita banyak maksiat, otomatis hati kita akan tertutup dengan nuqtah hitam. Iya. Titik hitam. Iya. Lama-lama mengeras. Titik hitam lama-lama kalau kita nggak hapusin, itu ketutup. lama-lama penuh. Iya, penuh, ketutup. Akhirnya iman kita tertutup. Nauzubillah. Min zalik. Makanya kita harus hapus itu nokta itu ya tersebut dengan cara apa? Dengan cara zikrullah. Betul, pelan-pelan ya minimal abu-abu gitu ya Ustazah ya. Maaf banget. Ya karena memang pada saat hitam seperti lampu mati, ya apa sih yang bisa dilihat? Iya, contohnya aja kita punya cermin di rumah. Iya. Udah lama nggak pernah ngabut.
tiba-tiba berkabut, maksudnya bukan kabut. Kita bilang kita kayak udah cantik banget. Iya, betul. Tapi ngaca karena kacanya itu kotor. Kita bilang, nih yang kotor kacanya apa? Kita yang jelek. Sompel sana sompel sini kelihatan ya. Iya. Betul Padahal ya. apa? Padahal kacanya. Gitu. Kacanya. Padahal kita Itulah sudah hati berusaha. kita. Iya, Nah, betul. itulah gitu. Makanya ketika iman takwa meningkat, ya dengan cara apa tadi? Dengan cara kita ma'rifatullah tadi. Dan yang ketiga tentunya manfaatnya ketika kita ma'rifatullah akan melahirkan akhlak yang terpuji. Allah. Jelas banget. Kalau sudah berhubungan dengan Allah mudah, bener. iman takwa meningkat, yang muncul apa? Akhlak yang terpuji. Iya. Tentunya gitu. Maka banyak cara kita mengenal Allah. Pasti. Contoh di alam semesta aja deh, diri kita deh. Coba kita pernah hitung nggak detak jantung kita sehari? Iya. Bisa nggak Bu Fenty menghitung? Oh, Berarti ini luar biasa Masya Allah Allah. hebatnya. Allahu Akbar. Darah mengalir Iya, setiap hari, betul, setiap betul, saat, hatta betul. kita tidur. Kemudian nyamuk, pernah gak lihat nyamuk? Bu Fenty? Kecil apa enggak? Kecil. Kecil itu nyamuk, tapi nyamuk itu punya 100 mata. Allah. Dalam ensiklopedia ilmu pengetahuan, itu nyamuk punya 100 mata. Kita yang segede gini cuma 2 mata. Itu nyamuk yang sangat kecil punya 100 mata, 3 jantung. Makanya iya bener ya Ustazah, pada saat lampu gelap pun dia akan cari, dia tahu di mana. Ini kenapa? 100 mata. 100 mata. Iya. Dan jantungnya 3. Nah, kita udah matanya 2 merem. Gelap nggak Terus kelihatan. giginya Bu Fenty 48. Allahu 48 Akbar. gigi. Coba Itu makhluk berarti- kecil. Nah, itu kecil. Yang seolah-olah hanya untuk nggak ada manfaat gitu loh. Gitu. Padahal dari nyamuk, Kajiannya pabrik baygon, iya gede. ada dokter-dokter Betul. bekerja. Betul. Artinya tetap manfaat. Apa yang Allah ciptakan menurut kita nggak hina, ada, bener. pasti itu bermanfaat. Pasti. Nah itu dari segi nyamuk aja, kalau kita lihat, kalau kita bayangkan, Nggak ada yang sia-sia ya Allah. Ada yang sia-sia, luar Betul, biasa yang Allah betul ciptakan. ya Allah. Dari diri kita, Allahu Akbar. dari nyamuk, Betul, yang luar betul, biasa, betul. 600 detik per kepak itu. Makanya ketika kita mau nyari nyamuk, kayak susah banget gitu ya. Padahal muncul lagi di muka kita. Ternyata dia ngawasi kita lebih intens ya, CCTV. 100 mata dia luar biasa. Masya Terus Allah. onta, coba Iya, onta. betul. Karena ada disebutkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat al-ghasyiyah. Iya. Itu ya. Gimana tuh supaya kamu perhatikan unta yang Allah ciptakan seperti apa gitu kan. Unta itu kan mampu nggak makan, nggak minum seminggu ya. Iya. Kenapa? Dia punya cadangan. Punya cadangan. Sekali dia minum itu 50 sampai 100 liter. Kayaknya nggak mungkin kalau akal kita yang yang kecil banget Tapi ini. itulah makhluknya Allah yang Allah Iya, ciptakan. betul. Kita cuma Allah kasih dengan ketampungan kita yang lebih, Iya. cuma 2 liter. Nih onta nyimpen 50 sampai 50. 100 liter. Tangkinya. Sekali minum. Betul. Kemudian makan 30 sampai 50 kilogram. Allahu Akbar. Makanya dia mampu untuk bertahan Di gurun seminggu. pasir, Iya, betul. dan tidak makan. Dan Sedang. tidak makan, tidak minum. Nah itulah kuasanya Ya Allah. Makanya Allah benar memperhatikan ketika Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, Allahu afala Akbar. yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa ibil? Kenapa onta yang dicontohkan? Karena saat itu mereka berhadapan dengan onta. Iya, betul. Mereka nggak Kendaraan dicontohkan iya, tunggangannya betul. mereka, dan mereka sehari-hari dengan onta gitu. Nah Allah tidak mengatakan coba lihat kepada apa namanya gajah, nggak ada gajah di sana. Nggak ada. Dan gajah bukan hewan yang tahan di gurun pasir. Iya, makanya betul. Allah luar biasa, luar betul. biasa. Menciptakan sesuatu itu dengan semua Ya hal memang yang berhadapan dengan manusia Betul, gitu. Jadi nggak ada betul. lagi mereka, kan kita nggak pernah tahu. Nggak ada lagi kan alasan seperti untuk itu. kata itu ya. Iya, nggak ada lagi. Nah itu ya dari alam semesta. Iya. Kemudian dari fenomena alam, Betul. gimana terjadinya hujan. Kemudian dari apa lagi? Dari Al-Quran yang kita baca itu kan cara-cara kita mengenal Allah itu banyak. Banyak Dari Al-Quran. banget. Sama halnya kayak handphone ini. Kalau kita bilang ini ciptaan manusia akan salah tauhid kita. Iya, dari Rasul, Betul. para Rasul yang Allah utus, itu Iya, termasuk betul, semuanya ya. betul Ketika Allah sekali. ingin memberikan pemahaman pada kita tentang ma'rifatullah tersebut. Iya, marifatullah. Banyak Tinggal cara ya, Ustazah. bagaimana kita Nah, mau apa enggak.
memperhatikan, mengenal gitu ya, iya, diri sendiri, kemudian lingkungan, alam semesta, iya, dari Al-Quran, dari para Rasul, menjadi orang yang ulil albab. Bisa gak kita memperhatikan seperti itu? Iya, gitu. betul. Itu sebenarnya caranya banyak sekali gitu. Banyak banget Banyak Ustazah, sekali untuk banyak kita banget, mengenal dan Allah. nggak harus dengan kita sendiri yang mengalami pastinya. Iya, makanya apa ya, kalau kita nggak mengenal Allah akibatnya banyak sekali tentunya. Buta. Iya, selain buta nanti kita tidak punya orientasi akhirat. Iya, betul. Kenapa? Iman kepada Allah itu nanti kan lanjutannya iman kepada malaikat, Iya. kepada rasul-rasul Allah, Iya. pada kitab-kitab Allah, Iya, pada hari betul. kiamat, Sampai takdir. iya. Rukun iman yang 6 itu kan ini kan satu kesatuan. Iya, betul. Nah, kalau kita sudah tidak mengenal Allah, otomatis kita nggak punya orientasi akhirat. Nggak ada orientasi kita akhirat. Abis mati dikubur, udah jadi tanah. Itu kan orang-orang kafir seperti itu kan. Iya. Makanya mereka bagaimana sekarang nih kenyang-kenyangin di dunia. Mereka kenapa? Karena mereka anggapannya nggak ada pertanggungjawaban di akhirat. Iya, tujuannya jelas dunia doang. Iya, karena mereka tidak ma'rifatullah. Iya, Coba betul. kita yang ma'rifatullah. Ketika kita Allahu ketika Akbar. kita berbuat, ketika beramal, ketika kita bekerja, Iya, Ustaz. pasti orientasi kita akhirat. Pasti orientasi kira-kira yang kita kerjakan ini udah masuk ranah ikhlas belum ya? Itu pasti begitu. Banyak, betul, Ketika betul, kita, betul. contoh saya, ketika mengajar pasti bertanya seperti itu. Apakah hari ini saya ikhlasnya berkurang apa enggak? Saya pasti bertanya kayak gitu. Iya, iya. Ketika kita pikir-pikir lagi, ada nggak omongan-omongan yang mungkin bisa mengurangi ikhlas saya? Allah. Kita langsung istighfar kepada Allah. Iya. Kenapa? Itu kan apa ya? Tadabur kita. Iya, betul. Jangan sampai kita itu bekerja, beramal, berkarya, tapi ketika nanti berhadapan dengan Allah, Allah katakan tidak ada sama sekali nilainya di mata aku. Iya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang apa ya? Astagfirullah. Yang pelajaran buat kita gitu. Ya. Iya, betul. Jangan Menjadi sampai, sia-sia. Iya, jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Iya, betul sekali, Dan tentunya Ustazah. kalau kita sudah tidak mengenal Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang apa ya? Selain tidak punya orientasi akhirat, tentunya tidak takut sama Allah. Iya, Begitu kan? betul. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Liar. Tidak Liar. akan takut. Dan kita akan tidak merasa diawasi gerak-gerik kita. Iya, betul. Akhirnya, apapun yang kita kerjakan, ya sembrono, sembarangan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Iya. Ukurannya cuma ukuran kita. Iya. Makanya orang yang mengenal Allah, takut sama Allah pasti. Iya. Pasti perbuatannya merasa diawasi Oleh Allah. Iya. Dan pasti orientasinya akhirat. Iya. Maka ya mudah-mudahan Bu Fenty, saya, Iya. seluruh mitra, Iya. ya JC, lalu semuanya tetap konsisten untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Dengan cara apa tadi? Dengan cara melihat pada diri sendiri, tafakkur, kemudian alam semesta, kemudian dengan membaca-baca Al-Quran, Iya, betul. kemudian dengan cara apa yang diajarkan oleh para Rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Jadi mudah-mudahan ya pagi hari ini, insya Allah iman dan takwa kita tambah meningkat. Kemudian kita banyak melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Iya, Kenapa? betul Karena sekali. kita insya Allah pada pagi hari ini walaupun hanya 1 jam ya, Iya, betul. mudah-mudahan tambah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Allah. Begitu, Amin. Masya Terima Allah. kasih banyak. Udah nih Ustazah, Iya. kayaknya belum dapet deh. Kayaknya belum deh, masih deh. Kayaknya masih butuh banyak hal. Saking kurangnya. Saking Sama kurangnya, seperti saya kalau di Allahu majelis-majelis, saya tuh sudah ngomong 1 jam. Saya sudah ngomong belum 1 jam. berasa. Iya, belum berasa. Kata ibu-ibu, Ustazah kok belum berasa. Loh, saya yang ngomong yang berasa. Saya yang ngomong yang berasa. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Luas. Pada saat dibahas ini baru tentang marifatullah. Iya. Ternyata kita seolah baru kebuka. Banyak hal yang belum kita tahu. Padahal marifatullah itu seperti menta'aruf, sama-sama kita kenal, cuma baru kenal nama, tapi pada saat kita mau dekat, kita pasti pengen lebih banyak tahu, banyak tahu. Nah gitu. Nah ini materi marifatullah, pengenalan kita mengenal Allah yang seolah-olah kita baru kenal gitu. Apa yang Ustazah baru sampaikan ya, mungkin sama seperti yang saya rasakan ya, pemirsa semua di rumah. Ini tahapan yang memang harusnya sudah kita lalui. Tapi Karena tiba-tiba kita iman Islamnya sudah lama. betul, iya betul sekali Iya. Ustazah, bukan hanya KTP ya. Nah tiba-tiba pembahasan ini kita ngebahas tentang surat Al-Fatihah tuh kayak wow,
kita tuh belum mengamalin, Ya. belum resep, Iya. belum ngeruh. Iya, makanya saya untuk mengenalkan Allah itu nggak jauh-jauh deh, ngambil surat Al-Fatihah aja. Betul Itu yang sekali, saya Ustazah. arahkan buat di majelis, Iya. buat apa namanya sahabat-sahabat yang belajar gitu. Pokoknya Al-Fatihah aja, coba direnungkan deh, coba ditilawahkan deh, coba. Ya Allah. Itu kalau baru Al-Fatihah, belum surat-surat yang lain. Betul. Jadi artinya nggak usah yang terlalu jauh deh. Kenapa? Al-Fatihah kan sering kita baca. Dan Minimal bahkan- 17 kali, iya, minimal. bahkan menjadi rukunnya sholat. Iya, Kalau betul. kita nggak baca kan nggak Nggak sah sah. sholat kita. Betul sekali. Makanya itu yang harus direnungkan. Iya. Makanya ketika kita membaca buku-buku tazkiyah, itu luar biasa. Luar biasa ketika para ulama itu mengartikan, menafsirkan kalimat atau satu demi satu dari surat Al-Fatihah tersebut. Allahu Akbar. Nama-nama atau apa ya, kayak kita nggak pernah dengar gitu loh Ustazah kadang ya. Iya. Sama hal pagi ini, ilmu ini juga kayak ilmu baru lagi gitu loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allahu bermanfaat. Itu yang kita pengen kan ya. Betul. Saya bisa bermanfaat, Bu Fenty juga mungkin para sahabat insya Allah Iya, semuanya pastinya. bisa mengambil manfaat, bisa tambah lebih dalam lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Semoga nyampe apa yang kita niatkan, apa pastinya dengan Bismillah hari ini semuanya nyampe ya, urusannya dimudahkan ya Allah. Amin. Mohon doanya selalu Ustazah. Sama-sama saling mendoa. Jazakillah khairan kasiran atas pencerahannya, karena ilmu ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mitra semua, pemirsa semua yang ada di rumah curhat selalu tayang di pekan pertama dan pekan keempat setiap hari Kamis di bulan itu, setiap bulannya. Namun kami mohon maaf, terkadang rumah curhat tidak tampil seperti rutinitasnya, seharusnya. Nah, ini juga karena sesuatu dan lain sebab. Itu semua Allah yang menghendaki. Iya. Tidak ada alasan untuk kita menunda-nunda ataupun menyengaja. Iya, betul. Nah, Itu semuanya Allah yang mengatur. Allah yang ngatur. Kami juga mohon maaf kepada mitra semua yang ada di rumah. Dan kita seperti halnya rumah curhat ini konsepnya kita boleh curhat apapun kepada ustazah kita. Kita boleh bertanya apapun di luar materi yang sudah tayang. Insya Allah ustazah akan selalu siap mencoba, berusaha, membantu semampunya. Iya. Betul ya ustazah Insya ya? Allah. Nah begitu. Insya Allah kita akan hadir kembali di Kamis pekan pertama Desember nanti. Namun kalaupun kami tidak tampil, mungkin sekali lagi kami mohon dimaafkan ya, karena memang kita tuh ya itu tadi Allah belum membuat jodoh ini nyampe ya Ustazah ya. Jam tayangnya tampil lagi. Iya. Tapi insya Allah ya Desember mungkin keempat kali. iya, insya Allah. Ya, Kalaupun kita usahakan mungkin ada waktu kita untuk tapping supaya teman-teman semua pemirsa di rumah nanti bisa kita lebih lihat, iya betul Ustazah. Mudah-mudahan Allah permudah. Amin ya Allah Allah. redho. Amin ya Allah. Terima kasih Ustazah sekali Sama-sama, lagi. Bu Fenty. Iya, kita cukup. Ya. Iya. Pemirsa semua, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Saya Fenty Aini dengan ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.